aku Mega. Hari ini aku mau pergi ke museum gratis di Bogor dan terbuka untuk umum. Museum Tanah dan Pertanian ini terletak di dekat Kebun Raya Bogor dan kurang lebih sekitar 15 menit jalan kaki dari stasiun. Saat sampai di sana, kalian akan diminta untuk mengisi data terlebih dahulu, seperti nama, alamat, dan email. Lalu kalian akan ditanya apakah mau ditemani guide atau tidak. Museum ini terdiri dari 4 bagian gedung A, B, C, dan D. Namun, kita diminta skip gedung B karena gedung ini untuk meeting purpose only. Saat pertama kali kita masuk, kita langsung berada di gedung A. Di sini khusus galeri tanah, iklim, dan lingkungan. Di sini menampilkan koleksi batuan sebagai bahan induk pembentuk tanah, proses dan faktor pembentukan tanah, serta klasifikasi tanah. Terdapat 10 makromonolit yang mewakili orde tanah yang ada di Indonesia dari 12 orde tanah menurut klasifikasi tanah di dunia. Di ruangan ini terdapat diorama ekosistem keterkaitan antara tumbuhan, hewan, dan lingkungan, dilengkapi dengan ilustrasi organisme yang terdapat di sekitar tanah atau seperti cacing dan lain-lain. Lalu di sisi lain ruangan ini terdapat beberapa mesin soil test yang berguna untuk menentukan kadar air di dalam tanah. Selanjutnya, kita dibawa jalan sedikit menuju gedung C yang terdiri dari 3 lantai. Di lantai 1 gedung C terdapat galeri pangan dan peradaban pertanian. Di sini menampilkan beberapa jenis komoditas pangan baik asli maupun replika, seperti beberapa jenis padi dan umbi-umbian. Nah, alat ini dahulu dipakai petani tradisional untuk membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Lalu di ujung sana terdapat replika rumah petani, lengkap dengan peralatan dan lumbung padinya. Di sini ada 300 varietas jenis padi yang telah dikembangkan di Indonesia, yang terdiri dari padi sawah irigasi, padi gogo, dan padi rawa. Naik ke lantai 2, terdapat galeri kebijakan dan komoditas. Menurut KBBI, komoditas adalah barang dagangan utama atau barang niaga, misalnya kelapa sawit, kopi, gula, dan lain-lain. Di galeri ini, kalian akan dibawa menjelajah ke masa orang-orang Eropa mulai masuk ke Indonesia, perebutan komoditas dagang, kolonisasi, dan eksploitasi, hingga munculnya nasionalisme yang akan menjadi awal menuju gerbang kemerdekaan. Kemewahan rempah yang bernilai ekonomi tinggi pada masa itu sangat menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara. Di sini juga dipamerkan perkembangan pertanian pada era setelah kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 2019. Terdapat pula ilustrasi tentang beberapa pembangunan pertanian pada setiap periode kabinetnya.
Masih menampilkan sejarah, di sisi yang ini dijelaskan keunggulan komoditas utama perkebunan, rempah, dan tanaman obat. Di masa lalu, perkebunan merupakan aset penting kolonial yang manfaatnya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch diberlakukan sistem tanam paksa untuk menanam komoditas ekspor yaitu teh, kopi, dan tebu. Ditampilkan pula gambaran 6 komoditas perkebunan utama yaitu kelapa sawit, kelapa, kina, tebu, karet, dan teh, beserta sejarah, deskripsi, dan manfaatnya, serta beberapa artefak peralatan yang digunakan dalam aktivitas panen, pasca panen, maupun pengolahannya. Dalam ruangan ini ditampilkan peristiwa kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatannya dengan diplomasi beras, berbagai peristiwa pertanian penting, dan Hall of Fame para Menteri Pertanian Indonesia. Lanjut ke lantai 3, ke Galeri Pertanian Masa Depan. Di lantai ini menampilkan teknologi pertanian untuk menghadapi berbagai macam tantangan seperti pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan lain-lain. Lalu disajikan juga ilustrasi tentang penggunaan teknologi canggih dengan peralatan seperti drone, sensor lingkungan, citra cuaca, dan lain-lain. And the coolest thing about this museum is di sini ada rooftopnya. Setelah jalan keliling-keliling, naik-naik tangga, kalian bisa istirahat duduk-duduk di sini sambil ngangin. Harusnya pemandangan Gunung Salak kelihatan dari sini. Cuma karena mendung, jadi sayang banget gak kelihatan. Kalau cerah, pasti keren banget sih pemandangannya. Kita juga nggak sempat ke gedung D karena udah keburu tutup. Di sana ada 3 lantai. Lantai 1 ada playground, lantai 2 ada galeri peternakan, dan lantai 3 ada ruangan sinema. Untuk jam operasional dan sosial media museum ini, sudah kutaruh di bawah di description box. And that's it. Thanks for watching. Please spread the love and not the hate. See ya!